가족 잊지 마. 그렇지. 백혜수 미안해. 듣던 거보다 더 뻔뻔한 사람이네, 백현우 씨. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Queen of Tears. Tanpa berlama lagi, episode 15. Mari kita review. Selagi menunggu Hae-in siuman, dengan lancang Eun-sung membaca buku catatan lalu membakarnya. Eun-sung ternyata sudah menyuap direktur rumah sakit di sana untuk tutup mulut. Eun-sung menyalahkan semua hal buruk yang sudah menimpa Hae-in pada Baek Hyun-woo dan Hyun-woo adalah pria yang buruk. 1 bulan pun berlalu, Hyun-woo masih di penjara karena bukti-bukti mengarah padanya. Sedangkan Hae-in sudah dicuci otaknya oleh Eun-sung. Benar-benar pria yang licik. Karena ulahnya itu, Hae-in jadi bersikap dingin lagi pada keluarganya. Keluarga Queens begitu cemas karena Hae-in yang kini kembali ke sikapnya yang dulu. Untungnya ayah tak polos-polos banget. Selama ini ternyata menugaskan detektif untuk mengikuti Hae-in di Jerman. Sampai di rumah, Eun-sung memastikan tentang kecelakaan. Dan dengan tak tahu malu, Mo Seol-hee mengakui bahwa ialah dalang di baliknya. Karena sudah melakukan hal buruk pada Hae-in, giliran Eun-sung yang kini mengancam ibunya. Ia memiliki bukti dan melihat ketika ketua Queens kolaps karena melihatnya dari CCTV tersembunyi di lukisan. Jadi jangan berani-berani lagi untuk menyentuh Hae-in. Hae-in yang merasa penasaran dengan mantan suaminya, ia pun menemui Baek Hyun-woo di penjara. Mata Hyun-woo berkaca-kaca melihat Hae-in yang kini di hadapannya dan sehat. Meskipun Hae-in terus ketus dan menuduh Hyun-woo, Hyun-woo tak peduli, ia terus berkata jika tak akan menyerah dan meminta maaf karena saat siuman ia tak ada di samping Hae-in. Setelahnya Hae-in tak mengerti dengan tubuhnya sendiri karena ia merasa sedih dengan perkataan Hyun-woo. Hyun-woo masih berusaha lepas dari jeratan tuduhan, namun begitu banyak orang-orang yang membantu Hyun-woo untuk mencari bukti jika dirinya tak bersalah. Sampai rumah Eun-sung langsung marah-marah karena Hae-in tak bisa dihubungi. Dan rumor pernikahan Eun-sung dengan Hae-in sudah merebak. Dan juga seluruh staf pribadi Hae-in kini sudah diganti dengan orang baru. Namun begitu Hae-in mendatangi mantan sekretarisnya menanyakan bagaimana sifatnya selama ini. Dan akhirnya sidang Hyun-woo pun digelar. Eun-sung juga ikut hadir. Di persidangan, Hyun-woo bisa membuktikan jika alat bukti berupa senjata tajam telah dicuri dari rumahnya. Suasana begitu tegang di persidangan karena adu argumentasi antara pengacara Hyun-woo dengan jaksa penuntut. Hingga akhirnya tim Hyun-woo pun bisa membuktikan tersangka asli dari penghilangan nyawa itu. Dan akhirnya Hyun-woo pun dibebaskan sedangkan si tersangka segera ditangkap. Di Jerman sungguh sebuah keajaiban. Buku Hae-in yang telah dibakar oleh Eun-sung ditemukan oleh pekerja rumah sakit dan terlihat masih layak dan tak sepenuhnya terbakar. Untuk merayakan kebebasan Hyun-woo, ayah mendiskonkan tokonya hingga membuat kerumunan. Hyun-woo keluar penjara disambut oleh kakak-kakaknya. Ternyata Hae-in pun ada di sana seolah sedang menguntit. Mantan sekretarisnya cuma geleng-geleng kepala melihat tingkah absurd bosnya itu. Dan akhirnya Hyun-woo tiba di Yongduri disambut oleh warga di sana. Hae-in masih mengikuti dan salju pun turun di Yongduri. Bibi Macan datang juga ke Yongduri dengan tampilan elegannya seperti dulu kala, membuat Yong-sung terpesona. Bibi Macan membuatkan acara pesta untuk Hyun-woo dan memberikan banyak hadiah pada warga. Niat hati ingin memberikan hadiah utama pada lelaki pujaannya, tapi Yong-sung malah memberikan hadiahnya itu pada orang lain. Bibi Macan pun sungguh frustasi karena Yong-sung begitu polos dan tak mengerti maksud tersirat dari Bibi Macan. Hingga akhirnya Bibi Macan sungguh girl power, mengutarakan perasaannya duluan. Tapi ternyata Bibi Macan memakai mikrofon yang tersambung ke ruangan balai desa, membuat heboh para warga di sana. Bibi Macan sungguh malu dan kabur dari sana. Dahe bertemu dengan komplotan penjahat suruhan Mo Seol-hee, dan ia akan dicelakai oleh orang-orang itu. Beruntung Suchol datang dengan sepedanya dan berusaha menghentikan. Tapi karena Suchol lemah dan lawannya pun banyak, ia akhirnya babak belur. Namun di detik terakhir, ia kembali mengingat pelajaran tinju yang diberikan kakak Hyun-woo. Dengan sisa tenaganya, Suchol membalikan keadaan. Ia menghajar para pria itu hingga akhirnya Dahe pun bisa diselamatkan.
Hyunwoo meminta untuk dipekerjakan kembali di Queens karena tuduhan pada dirinya tak terbukti. Dan kini waktunya ibu jahat melawan anak jahat. Keduanya berebut kekuasaan untuk menjadi ketua Queens. Hyunwoo kini sudah mendapat bukti konkret yang didapat dari Dahae tentang Ansong yang melakukan penipuan pada keluarga Queens. Dan Hyunwoo sudah masuk bekerja kembali. Hae-in masih saja ketus pada Hyunwoo dan bahkan mengatainya pria yang tak tahu malu. Namun Hyunwoo tak bergeming. Hae-in mempermalukan diri sendiri dengan mengira jika dirinya dicegah pergi, padahal tasnya hanya tersangkut kursi. Hae-in mendapat undangan ke SeaWorld dari dirinya sendiri. Ternyata Hyunwoo juga diundang di sana. Hae-in dulu ternyata menyiapkan hal ini dan memutar video saat pernikahan. Hyunwoo meminta untuk tak mempercayainya. Setidaknya ragulah pada semua orang, termasuk Yoon Eun-sung. Hae-in sedikit melirik pada lengan Hyunwoo yang terluka. Hae-in lalu menemui Eun-sung yang terlihat sedang frustasi dan sedikit mabuk. Eun-sung mengajak Hae-in untuk pergi ke Amerika berdua saja. Dan tak sengaja Hae-in melihat notepad yang berisi hasil rekaman di ruang kerja kamar kakek. Sebelum pergi, Hae-in melirik lengan Eun-sung yang terakhir kali dibalut. Namun tak ada luka di sana, padahal katanya ia terluka saat memecahkan kaca mobil. Hae-in lalu mengajak Hyunwoo bertemu. Dan setelah dicueki tadi pagi, akhirnya paket dari Jerman yang ada di rumah Hae-in dibuka oleh Hae-in juga. Paket ternyata berisi buku yang ditulis terakhir sebelum Hae-in dioperasi. Hae-in pun menangis pilu membaca buku itu. Di buku ternyata Hae-in memperkenalkan lagi Hyunwoo. Menulis sifat-sifat Hyunwoo yang baik hati, polos, mudah dibodohi yang bahkan manis saat mabuk. Dan mengatakan jika Hyunwoo adalah alasan dirinya tak ingin dioperasi karena tak ingin kehilangan memorinya. Hae-in pun segera pergi dari rumah. Hae-in sepertinya sudah tersadar karena buku itu. Dan ketika Hyunwoo dan Hae-in sudah berhadapan di suatu jalan raya, mereka hanya berjarak lampu merah. Namun ketika bus melewati, Hae-in pun menghilang. Hyunwoo tak bisa melihat Hae-in lagi di sana dan tiba-tiba Hyunwoo pun ditabrak oleh sebuah mobil. Dan episode 15 pun berakhir di situ.